Halo teman-teman, jadi Candi Kedulan ini merupakan corak agama Hindu yang terletak di Dusun Kedulan, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penamaan Candi Kedulan ini berdasarkan lokasi itu ditemukan oleh penambang pasir yang secara tidak sengaja pada 24 November 1993. Candi Kedulan mempunyai gaya arsitektur candi akhir abad 9 Masehi yang dicirikan terdapat batur. Candi pada candi induk dilengkapi dengan pagar langkan. Jadi di sini adalah candi utama yang menghadap ke timur. Terus di sini tuh ada 3 candi perwara atau 3 candi pengawal. Yang di sini itu candi perwara sisi tengah, terus yang di sana itu ada candi perwara sisi selatan, dan yang di sebelah sana itu ada candi perwara sisi utara. Nah, kalau ini merupakan tangga masuk menuju bilik candi. Nah, ini adalah hiasan makara yang berada pada ujung bawah pipi tangga, dihiasi dengan burung di sini. Ini adalah pipi tangga yang dihiasi dengan hiasan kalamakara. Nah, sebelumnya kalamakara merupakan penggambaran raksasa atau buta yang merupakan wujud lain dari Siwa sekaligus juga penjaga waktu. Nah, di sini ada umpak atau batu sendi sebagai alas tiang yang menaungi bangunan candi induk dan berbahan batu andesit. Di dalam sini terdapat lingga yoni yang masih utuh, dan di kedua sisi ini terdapat patung Nandiswara di kanan kiri pintu masuk candi. Di sini terdapat patung Durga Mahesa, dan di arah barat terdapat patung Ganesha. Di arah selatan terdapat patung Agastya. Nah, yang ini merupakan candi perwara utara yang di dalamnya terdapat arca, lingga, dan yoni. Keletakan lingga dan yoni pada candi perwara sisi utara dilakukan pada bagian tengah, pada bagian dalam candi perwara sisi utara. Pemasangan yoni dilakukan dengan cerat menghadap ke utara. Alasan pemasangan yoni ialah konsep keagamaan mengenai yoni, bahwa ceratnya selalu menghadap ke utara sebagai lambang dari Sakti dan Siva, yakni Dewi Parvati dan Dewi Durga yang berkedudukan di utara. Nah, ini merupakan Candi Perwara Tengah. Terdapat arca Nandi diapit 2 buah lapik di kanan dan kirinya. Keletakan arca Nandi berada pada tengah bilik pada bangunan Candi Perwara sisi tengah, Candi Kedulan. Lapik A berada di sisi utara arca Nandi. Pada lapik ini terdapat hiasan ular kobra, sehingga diasosiasikan dengan Dewa Wisnu yang berkedudukan pada mandala sebelah utara. Sedangkan di sebelah sini ada lapik B, terdapat hiasan Padma yang diasosiasikan dengan kedudukan Dewa Brahma. Kedudukan lapik B berpelurus dengan keberadaan lingga yoni patok yang ada di sisi timur dengan lingga yoni patok pusat. Nah, kalau ini merupakan candi perwara selatan yang di dalamnya terdapat sumuran. Sumuran ini berfungsi sebagai tempat upacara api atau Agnihotra, bisa juga disebut dengan homa. Jadi Candi Perwara memiliki bagian kaki, dan di atas bagian kaki merupakan pagar yang sekaligus menjadi bilik dari candi tersebut. Sejarah pendirian Candi Gebang. Belum diketahui secara pasti kapan berdirinya Candi Gebang, karena belum adanya validasi atas data-data yang ada. Namun dapat dipastikan bahwa Candi Gebang beralirkan Hindu, karena terdapat temuan lingga yoni dan arca Ganesha. Menurut Van Romon, Candi Gebang berasal dari masa awal Jawa Tengah. Candi Gebang berasal dari periode tua sekitar kurang lebih 730 sampai 800 Masehi. Candi Gebang merupakan peninggalan dari dinasti Sanjaya pada saat masa kerajaan Mataram kuno.
Candi Gebang berbentuk persegi dengan ukuran 5,25 x 5,25 meter dengan tinggi 7,25 meter. Tubuh candi berdiri di atas kaki setinggi sekitar 2 meter. Bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan candi tersebut adalah batu andesit. Di kaki candi tidak terdapat pahatan apapun. Lalu, pintu masuk ruangan dalam tubuh candi terletak di sisi timur. Di kanan kiri pintu masuk terdapat relung ngaca. Di relung utara terdapat arca Nandiswara, sedangkan di relung selatan dalam keadaan kosong. Di sisi barat atau di bagian belakang terdapat relung arca Ganesha yang duduk di atas sebuah yoni dengan belalai yang mengarah ke utara. Untuk naik ke selasar di permukaan candi tidak ditemukannya ada tangga. Walaupun konon katanya tangga itu terbuat dari bahan yang mudah rapuh seperti kayu. Namun belum didapat informasi yang jelas mengenai tangga tersebut. Di dalam tubuh candi itu sendiri terdapat ruangan. Di tengah ruangan terdapat sebuah yoni dan lingga. Namun saat ini lingga yang tertancap di atas yoni sudah tak ada di tempatnya. Atap candi yang bersusun dengan puncak berbentuk lingga yang tegap di atas seroja. Candi Gebang berbatasan dengan Sungai Larang di sebelah timur yang mengalir dari utara ke selatan, lahan pertanian atau tegalan di sebelah barat dan selatannya, serta kebun penduduk di sebelah utara. Bangunan candi ini seluas 27,56 meter persegi dan menempati lahan seluas 2.260 meter persegi. Candi Gebang pertama kali ditemukan pada bulan November 1936 oleh penduduk setempat. Saat itu ditemukan arca Ganesha. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Jawatan Purbakala dengan mengadakan penelitian dan penggalian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa arca tersebut tidak berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari suatu bangunan. Hasil penelitian yaitu ditemukannya reruntuhan bangunan yang terdiri dari bagian atap candi, sebagian kecil tubuh, dan sebagian kaki yang masih utuh. Selanjutnya, dari temuan yang ada, dilakukan penyusunan percobaan. Meskipun bagian tubuh bangunan banyak digunakan batu pengganti, pemugaran Candi Gebang dilaksanakan pada tahun 1937 sampai dengan 1939 yang dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur V.R. Van Romondit. Saya akan membacakan arca yang ada di Candi Gebang. Di kanan kiri pintu masuk ke dalam bilik ada relung yang berisi arca. Satu berisi arca Nandiswara, kepala arca hilang, dan satu lagi yang biasanya diisi arca Makala sudah tidak ada arcanya, diduga telah hilang juga. Relung di sisi utara dan selatan kosong, tidak berisi arca. Di sebelah barat terdapat relung yang berisi arca Ganesha yang duduk di atas sebuah yoni. Ganesha disebut juga Wing Naswara yang bertugas menghilangkan segala rintangan. Arca Ganesha merupakan perlambangan dari Dewa Ganesha yang amat terkenal dalam agama Hindu. Ganesha dalam agama Hindu dikenal sebagai Dewa Pelindung, Dewa Ilmu Pengetahuan, dan Dewa Kebijaksanaan. Ganesha merupakan anak dari Dewa Siwa yang berkepala gajah atau Gana, berbadan manusia, memiliki perut gendut, dan memiliki 4 tangan. Tangan kanan depan memegang gading, tangan kiri memegang mangkuk dan dengan ujung belalai masuk ke mangkuk, dan tangan yang lain membawa kapak dan tasbih. Berikutnya ada arca Makala, dikenal sebagai dewa pembinasa, digambarkan dalam bentuk roda atau marah menakutkan. Atribut yang dibawa biasanya gada, khadga, paca, dan ular. Dalam bangunan candi Hindu, arca Makala menempati relung sebelah kiri pintu masuk candi. Untuk yang terakhir adalah arca Nandiswara, adalah penjaga pintu masuk bangunan suci agama Hindu yang biasanya terletak di sebelah kanan. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian atap. Jadi di bagian atap ini terdapat yang namanya lingga yang diletakkan di atas bantalan seroja. Bagian atas lingga ini berbentuk silinder. Pada puncak atap bagian dalam terdapat ruangan kecil yang berbentuk rongga. Pada atap bagian luar terdapat relief yang berbentuk kepala manusia yang dibingkai oleh sebuah jendela. Relief tersebut juga dijumpai pada Candi Bima yang ada di kompleks Percandian Dieng, yang biasa disebut dengan Arca Kudu. Keistimewaan Candi Gebang.
Candi Gebang memiliki keistimewaan yaitu tidak memiliki tangga masuk. Kemungkinan tangga masuk itu terbuat dari kayu atau bahan yang mudah rusak, sehingga sampai sekarang tidak ditemukannya kembali. Keistimewaan lainnya adalah titik pusat candi itu bertepatan dengan halaman candi. Keunikan Candi Gebang lainnya yaitu pada dinding sebelah barat terdapat relung yang di dalamnya berisi arca Ganesha. Di bawah arca Ganesha ada yoni yang bercerat menghadap ke arah utara. Hal tersebut sangat jarang ditemukan di Indonesia.